Kamu sedang belajar RStudio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya pada section School of Art. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai histogram menggunakan package ggplot2. Kita mulai dengan mengaktifkan package tersebut dengan cara membuat atau melakukan perintah library menggunakan package ggplot2 dan plyr ini. Nah, kalau teman-teman belum menginstal, bisa diinstal terlebih dahulu di sini di package, kemudian install, pilih yang kita ketikkan plyr. Nah, teman-teman bisa install. Itu ya. Karena saya udah menginstal, jadi saya cancel aja. Teman-teman kalau yang belum, bisa diinstal. Nanti akan muncul di sini ya. Kalau ggplot udah sering saya bahas di konten-konten sebelumnya. Jadi kalau untuk ini tools untuk splitting, playing, dan combining data. Jadi nanti kita akan mengkombinasikan data di sini. Oke, kita run dulu ya untuk library ggplot2-nya, kemudian yang satu lagi. Nah, di konsol sudah muncul ya ini ya. Kemudian kita akan membuat data. Nah, datanya saya beri nama nilai UTS. Di sini dari data frame untuk fungsinya, kemudian berupa angka menggunakan distribusi normal. Dari 500 data, kemudian min-nya 75, kemudian standar deviasinya 5. Nah, saya run, ini ada 50 observasi dengan satu variabel. Coba kita buka ya. Nah, di sini udah masuk angka. Nama X-nya adalah angka. Nah, pokoknya di sini sampai 500 data. Nah, kemudian kita cek ya nilainya. Nah ini dia di konsol juga muncul sampai 500. Oke, baik, kemudian berapa sih nilai minimumnya? Kita run bisa dengan menggunakan function min. Kemudian ini dia, minimalnya segini 57, kemudian maksimalnya berapa? 88, sekian. Nah, ini teman-teman kalau menggunakan fungsi yang sama untuk mendapatkan nilai ini, pasti nilainya akan berbeda antara punya saya dengan punya teman-teman. Karena di sini dia akan mengambil secara acak. Nah, kemudian yang pertama akan membuat histogram sederhana dengan menggunakan ggplot. Di sini sudah ada datanya, kita masukkan nilai UTS, kemudian dengan nilai X-nya adalah angka. Nah, karena kita ingin menggunakan histogram atau menampilkan histogram, jadi kita tuliskan geom histogram. Saya run. Nah, di plot ini sudah muncul. Nah, ini adalah output dari plotnya. Di sini ada keterangan di konsol, start bin-nya using bin 30. Pick better value with bin width. Jadi, di R ini sudah default atau dibuatkan secara langsung atau dipilihkan oleh R, ada 30 batangnya. Jadi histogram ini, batang histogramnya ada 30 totalnya. Dari yang pertama, ini juga yang kosong ini dihitung ya. Totalnya ada 30. Nah, ini yang dibawa atau yang diberikan atau yang direkomendasikan oleh R sendiri. Nah, teman-teman nanti bisa kita mengaturnya. Nah, ini adalah histogramnya, ini angka, sumbu X-nya, count berarti frekuensinya. Jadi pada ini untuk yang selang pertama jumlahnya ada berapa dan seterusnya. Nah, ini dia kalau kita akan menentukan bin-nya sendiri nih di Geom, startnya menggunakan bin dan bin-nya kita masukkan 30, saya run. Nah, sama hasilnya kan? Karena bin-nya sama-sama 30. Dan di sini sudah tidak ada himbauan lagi. Nah, yang hitam ini bukan error ya, ini cuma pemberitahuan aja. Nah, kemudian histogram yang kedua, saya coba buat bin-nya 20. Saya run.
Sekali lagi. Nah, ini dia. Jadi jumlah batangnya ada 20. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga yaitu histogram horizontal. Jadi saya akan memflip ya menjadi horizontal. Nah, ini dia ya. Menjadi horizontal. Jadi angkanya ada di sumbu Y, kemudian frekuensinya ada di sumbu X. Oke. Nah, kemudian kita akan mengatur judul, nama sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti biasa ya. Kita tambahkan label di sini. Jangan lupa plusnya. Plus label title-nya apa, judulnya. Misalkan histogram nilai UTS mata kuliah statistika. Kemudian X-nya adalah nilai, Y-nya adalah jumlah mahasiswa. Saya run. Nah, ini ya sudah muncul. Ada judulnya, kemudian sumbu Y-nya berubah, sumbu X-nya juga berubah sesuai dengan yang kita tuliskan. Oke. Kemudian yang kelima, kita akan membuat histogram dengan batas sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita akan menentukan, oh di sini sebaiknya X-lim 55 atau batas sumbu X minimumnya 55, sumbu Y-nya 95 misalkan. Karena teman-teman melihat dari nilai maksimum dan minimum yang diberikan pada data teman-teman. Nah, oke. Tadi itu kalau nggak salah nilai maksimumnya dari data saya, oke saya cek dulu. Karena ini saya membuat skripnya sebelum atau menggunakan data yang berbeda pastinya. Nah, ini 88 ya. Dari 57 sampai 88. Oke, coba saya akan ganti dari 55 sampai 90 aja. Oke. Nah, kemudian di sini sepertinya kalau 65 nabrak ini ya. Oke, atas ini 65. Gak apa karena binnya 40. Kita lihat ya seperti apa hasilnya. Oke, nah ini ya, oh ternyata dengan bin atau jumlah batangnya 40, ternyata dia frekuensinya lebih tersebar ya, jadi lebih pendek. Jadi coba kita turunkan menjadi 45 misalkan. Nah, ini dia. Ini kalau binnya 40. Nah, di sini ada warning message-nya, remove 2 baris yang mengandung nilai yang missing. Jadi outside the scale range. Jadi ada yang 2 yang dihapus ya karena di luar dari range-nya. Itu. Oke, kemudian yang keenam, kita akan mengatur lebar barnya. Kalau ini kan lebarnya sama ya. Kita mengaturkan berdasarkan jumlah dari batangnya. Sekarang kita atur lebarnya, lebar batangnya. Saya nah ini, lebarnya 0,5, jadi kecil-kecil. Ya, saya zoom, ini lebih sempit-sempit ya. Nah, sekarang kalau lebar batangnya 2, saya nah tentunya lebih besar-besar, lebih lebar nih. Ya. Oke, kemudian nomor 7, histogram dengan pengaturan warna tepian bar. Kalau ini kan tidak ada warna tepiannya. Nah, ini saya beri warna hijau biar lebih terlihat ya. Nah, ini dia. Pinggirannya ada hijau. Nah, ini binnya karena tidak kita atur, selalu direkomendasikan 30. Oke, nomor 8, kita mengatur warna barnya juga. Tidak hanya warna garis tepiannya, tapi kita beri warna juga tepiannya merah gelap, kemudian dalamnya biru muda. Kita run. Nah, ini dia. Nah, nanti ini tergantung dari teman-teman sukanya warna apa bisa diatur ya. Agar penyajian dari histogram ini lebih menarik. Nah, kemudian nomor 9, histogram dengan pengaturan tipe garis. Nah, kita akan mengatur tipe garisnya nih. Fill-nya saya ganti putih biar lebih kelihatan nanti. Tipenya tipe 3. Nah, ini 3, ini ya titik-titik. Nah, kemudian tipe 2, nah ini garis putus-putus. Nah, tergantung teman-teman pengen yang mana. Oke. Nah, kemudian nomor 10 kita menambahkan garis pada histogram. Kita akan menambahkan garis min-nya di sini ya. Kita garis nilai tengah.
Nah, ini dia. Warnanya yellow, kemudian tipenya 3, yang titik-titik ini, kemudian lebarnya 2. Oh, ini terlalu lebar. Kita ganti 1 aja. Run. Nah, ini lebih ramping ya garisnya ini. Nah, tipenya tergantung teman-teman inginnya yang apa bisa diatur lagi. Oke, kemudian nomor 11 kita menyajikan density dan histogram dalam satu plot. Supaya saya run di sini ada semua tambahannya di sini adalah geom density. Jangan lupa plus di sini. Oke. Oh ya, dan di geom histogramnya juga Y-nya density. Nah, di sini ada alpha sama fill-nya purple. Saya run. Nah, ini dia. Alfanya apa bedanya antara 0,1 saya bedakan sama 0,9. Nanti teman-teman perhatikan warna purple-nya ini ya. Ini 0,1 seperti ini. Dan 0,9, nah seperti ini. Jadi ini adalah seberapa transparan. Kalau 0,1 berarti dia sangat transparan ya. Kalau 0 ya habis, nggak ada. Nah, kalau 9 ya warnanya semakin jelas, warna purple-nya. Seperti itu. Nanti tinggal diatur ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, nomor 12 kita merubah tema. Jadi kita akan merubah temanya di sini pada geohistogram kita tambahkan color sama fill ya, seperti yang tadi sama tipe garisnya. Nah, ditambahkan density-nya, kemudian ditambahkan dengan garisnya, ya kan? V-line, jadi tidak hanya density dan juga histogramnya saja, kita tambahkan garisnya juga. Terus temanya kita ganti tema klasik. Ini saya paling suka tema klasik. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman bisa mendapatkan grafik yang sangat cantik. Di sini histogram, kemudian ada density-nya, kemudian ada garis min-nya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian juga tema dark. Ini kalau mau temanya gelap, nah ini dia. Jadi latar belakangnya gelap. Nah, ini tergantung dengan selera masing-masing ya. Oke, baik. Kemudian nomor 13 kita akan membuat histogram lebih dari satu. Gitu ya, multiple histogram dalam satu plot. Jadi dalam satu plot ini ada 2 histogram dengan 2 yang data yang berbeda. Nah, misalkan saya buat nilai. Nah, nilai ini ada nilai UTS dan nilai OAS. Nah, masing-masing 200 ya ini ulangannya. Nah, sehingga yang pertama untuk nilai UTS, ini dia, datanya ada 200, kemudian min-nya 75, standar deviasinya 5. Kemudian untuk nilai OAS, jumlah datanya 200, min-nya 60, standar deviasinya 4. Yuk kita panggil. Nah, ini sudah masuk ya di sini ya, nilai aja. Nah, ada angka, kemudian ada sesi. Kita panggil nilai. Nah, di sini konsol ada nilainya muncul, atau kita klik icon tabel ini. Ini ada UTS dan OAS, masih loading. Nah, oke, nah kita akan coba buat histogram. Nah, ini cuma histogram kita masukkan X-nya angka. Gitu. Saya run. Nah, kalau cuma dimasukkan X angka, nanti ya seperti histogram pada sebelumnya. Tanpa ada membedakan antara UTS dan OAS. Nah, sekarang fill-nya saya tambahkan sesi. Ya. Kemudian geohistogramnya dengan alpha 0,5, posisinya identity. Saya run. Nah, ini dia. Ya, 0,5 berarti ininya transparansinya. Nah, ini dia saya zoom. Ini ya. Ini warna UAS yang ini, kemudian UTS yang ini. Ya, ada legendanya di sini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita color-nya berdasarkan sesi. Coba saya run. Nah, ini kalau color di sini artinya warna pada tepiannya. Nah, OAS sama UTS. Dan teman-teman kalau mau mengatur bin-nya jangan lupa ya, bisa diatur jumlah batangnya berapa. Kalau di sini saya sesuai rekomendasi dari R saja. Nah, kemudian saya lanjut ini untuk fill-nya, karena di sini abu-abu, teman-teman bisa ganti dengan putih misalkan. Nah, ini jadi warna batangnya dalamnya putih. Teman-teman nomor 14 kita lanjut ke mengatur posisi legenda.
Nah, di sini sudah kita masukkan ya nilai X dan color-nya sesi, kemudian histogramnya warna dalamnya putih saja, kemudian legendanya saya taruh di posisi atas top. Nah, ini. Saya heran, nah ini dia, ada di atas. Nah, kita lihat nanti ya, saya akan menambahkan posisi. Jadi di sini untuk UAS dan UTS yang berada dalam satu selang yang sama, dia bertumpuk seperti ini. Ini saya akan membuat posisinya, position, dodge ini, dan legendanya ada di bawah, bottom. Saya run, nah ini ya, bedanya dia tidak bertumpuk antara UTS dan UAS. Jadi dia ada di sampingnya. Dan di sini legendanya ada di bawah. Nah, kemudian kita lanjutkan ke nomor 15, menambahkan garis berdasarkan grup. Nah, ini DDPLY ini berasal dari package yang kedua ya. Nah, di sini saya akan membuat MU dari nilai sesi summarize ini dari GRP min terus kemudian angka. Not available di remove. Jadi angka yang tidak ada di remove, ini kita akan membuat garis berdasarkan dari MU ini. MU makanya di sini summarize kemudian dari min-nya. Itu. Nah, karena garisnya lebih dari satu, kita menggunakan bantuan dari function ini. Ya. Oke. Jadi kita lihat aja ya contohnya ya. Nah, di sini ada sudah saya masukkan sama seperti di atas, nilai X, kemudian color-nya berdasarkan sesi. Untuk geomistogramnya, fill sama position-nya udah ditulis juga sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini bedanya geom fill line, kita menambahkan data dari MU yang kita definisikan di atas. Saya run dulu. Nah, kemudian garisnya ini ada dua, color-nya berdasarkan sesi juga. Kemudian intercept-nya juga menggunakan DJ ini. Intercept-nya menggunakan angka dari min. Ya. Nah, kemudian tipe lainnya das. Nah, kemudian legendanya ada di top. Saya run. Oke, sudah masuk histogram 3. Nah, ini dia, teman-teman. Ini posisinya ya, dodge. Ini kiri kanan tidak menempel. Kemudian ada dua garis. Nah, ini ada legendanya di atas. Oke. Nah, kemudian nomor 16 menggunakan skala abu-abu berdasarkan grup. Nah, skala ini maksudnya scale ya, untuk warna. Nah, kita ada warnanya abu-abu, kemudian temanya klasik, kemudian legendanya berada di atas. Saya run. Nah, ini dia. Jadi, gradasi warnanya abu-abu, ini abu-abu gelap, ya hampir hitam ya. Oke, atau di sini kita memberikan warna tepian yang kita tentukan sendiri warnanya. Ini misalkan kode-kodenya teman-teman bisa searching atau langsung aja tulis red, blue, green, dan lain-lainnya. Saya run, nah ini dia. Warnanya sesuai dengan kode yang kita tuliskan. Oke, kemudian nomor 18, mengatur warna bar berdasarkan grup. Oke, kita tambahkan tadi kan color-nya sesi, di sini tambahkan fill-nya juga sesi. Saya run, nah ini dia. Nah, nomor 19, mengatur warna semi transparan bar berdasarkan grup. Jadi, untuk warnanya, kita akan membuat agak semi transparan. Histogram 4, nah ini dia. Jadi bisa kelihatan yang di sini ada, saya zoom ya, di sini terlihat ada penumpukan ya, karena di sini posisinya identity. Nah, kemudian di sini, oke, ditambahkan garis. Ya, geom v-line. Nah, ini dia ada garisnya. Nah, tentunya kita bisa membuat untuk skalanya, skala warna maksudnya ini ya, warna tepiannya sama fill isinya juga kita kasih warna yang sama. Kan? Nah, ini dia.
Nah, kemudian kita tambahkan garis juga nih, geom V-line. Yang ini sama ya untuk warnanya. Nah, ini ya, udah bertambah menjadi garis. Dan ini kita pindahkan posisinya, mau di top untuk posisi legendanya, atau bottom, atau kita hapus. Nah, nggak ada legendanya. Ini tidak ada legendanya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 21. Kita membuat histogram dengan cara memisahkan dua grup. Jadi kita pisahkan nih antara UTS dan UAS dengan cara menambahkan fungsi ini, based grid sesi ya, berdasarkan sesi. Saya run histogram 5. Nah, ini color bordernya hitam, kemudian fill-nya putih. Ini UAS di atas, UTS di bawah. Jadi dipisahkan. Ternyata UAS nilainya lebih kecil daripada TS. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita akan tambahkan garis nih. Dengan warna merah. Nah, ini ada garisnya min. Ya, garis minnya di sini warnanya merah. Oke, kemudian kita menghilangkan legendanya. Karena di sini ada color red ini kan. Tidak ada fungsi apa-apa, mungkin kalau mau ditambahkan menjadi min atau apa. Nah, kita hapus saja di sini. Jadi legendanya none. Kita lanjut ke nomor 22, kita mengatur warna berdasarkan skala frekuensi. Di sini frekuensi X untuk namanya nilai, kemudian Y-nya adalah jumlah mahasiswa. Ini adalah nama pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada judulnya, kemudian ada di sini angkanya ya untuk skala frekuensi. Saya run. Oke, nah di sini dia membuat gradasi berdasarkan skala frekuensi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan frekuensinya tinggi warnanya lebih merah. Kalau frekuensinya rendah lebih hijau. Nih, ada gradasi warnanya. Jadi kalau frekuensinya tinggi ini warnanya merah. Nah, kalau yang rendah hijau. Jadi yang sedang ya perpaduan dari hijau ke merah, orange. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman silahkan bisa diputar lebih lambat karena di sini untuk durasi juga ya biar teman-teman tidak bosen. Jadi saya buat agak cepat dan teman-teman bisa melakukannya dengan lebih santai. Tuh. Nah, apabila teman-teman ingin mendapatkan skripnya, silahkan bisa hubungi email saya yang ada di deskripsi. Nah, kemudian saya akan mereview dari semua yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini ada ggplot dari nilai, kemudian X-nya angka, color-nya sesi, fill-nya sesi. Nah, kemudian di sini ada geom histogramnya, posisinya identity aja, nanti akan menempel ya. Kalau yang antara UTS dan UAS yang berada pada satu interval kelas yang sama. Kemudian alpha ini untuk transparansinya, seberapa transparan. Kemudian kita menambahkan garis, ada nilai garisnya atau yang menentukan posisinya di mana. Kemudian warnanya, kemudian ada tipe garisnya. Nah, di sini ada scale color manual, berarti nanti warna pada bordernya, kemudian warna pada fill. Fill berarti warna dari batangnya. Jangan lupa ditambahkan judul, kemudian sumbu X, sumbu Y, dan temanya. Temanya saya suka yang klasik. Nah, saya run. Nah, ini ya teman-teman. Lengkap di sini. Sudah ada judul, sumbu X, sumbu Y, namanya sudah ada. Kemudian warnanya sudah diatur. Di sini juga ada nilai dari nilai min-nya atau nilai tengahnya dari masing-masing sesi. Nah, di sini ada legendanya. Nah, sekarang kalau selanjutnya saya akan mencoba menambahkan geom density. Jadi di sini akan menambahkan garis atau density yang membentuk kurva gitu ya. Selain ada histogram. Nah, Y-nya kita pakai density tentunya. Oke, untuk yang lainnya sama, kita tambahkan geom line, kemudian ada warna pada border, warna dalam, dan juga tema serta nama atau judul gambar, sumbu X dan sumbu Y. Saya run. Oh,
Oke, saya run. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini juga, tidak cocok sebenarnya di sini ditulis jumlah mahasiswa ya. Misalkan kita ganti dengan proporsi, karena menggunakan density ya, proporsi jumlah mahasiswa. Saya run. Nah ini, jadi berapa persennya, ibaratnya seperti itu. Baik teman-teman, ini adalah akhir dari video kali ini mengenai histogram menggunakan ggplot2. Jadi teman-teman silahkan jika ada pertanyaan atau request video yang lain bisa sampaikan di kolom komentar atau melalui email. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.